Megawati itu terlalu kuat. Dia ada dalam sejarah itu. Mega nggak pernah punya dinasti tuh. Yang dia lakukan adalah anaknya didik di partai politik dari awal tuh. Bung Karno mendidik Megawati tuh. Megawati mendidik Puan dan seterusnya. Jadi ini bukan dinasti. Ini adalah pendidikan di dalam keluarga. Apa yang dilakukan PDIP sangat tidak pantas. Dua caleg PDIP dengan suara terbesar di daerah pemilihan Jawa Timur 6, Sri Rahayu dan Arteria Dahlan diganti oleh keponakan Megawati, Romy Soekarno. Caleg PDIP dengan suara terbesar di Banten 1, Tia Rahmania diberhentikan dari partai dan kemudian diganti oleh Boni Triana. Mana lu anak-anak abah dan juga pendukung capres pencinta bokep, kalau kayak gini nggak darurat nih? Apa kabar peringatan darurat? Suka-suka nenek. Coba kalian tag Najwa Shihab dan juga narasinya itu. Kalau begini diam baik. Mana? Kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Itu tidak berlaku bagi Romy Soekarno. Nggak kerja keras berhasil. Yang penting cucu Soekarno. Baik sahabat sekalian, Romy Soekarno yang adalah cucu dari mantan Presiden Soekarno telah dilantik menjadi anggota DPR RI dari Partai PD Perjuangan. Namun pelantikan dari cucu Soekarno ini menuai banyak kontroversi di tengah masyarakat. Dikarenakan secara real, Romy Soekarno kalah dalam pileg kemarin. Namun berkat pengunduran diri dari Sri Rahayu dan juga Arteria Dahlan, maka secara langsung Romy Soekarno yang berhak untuk dilantik menjadi anggota DPR RI. Mengapa publik menjadi geram melihat situasi ini atau peristiwa ini? Itu dikarenakan selama ini Partai PDI Perjuangan sering gonggong tentang hal-hal yang berbau politik dinasti. Namun, apakah yang terjadi dengan cucu Soekarno ini juga bagian dari politik dinasti atau bukan? Tentu masing-masing orang punya pendapat. Tetapi banyak di tengah masyarakat saat ini yang mengait-ngaitkan dengan slogan dari PDI Perjuangan yang selama ini ya berani untuk menggonggong dan juga melawan politik dinasti, atau pada akhirnya mereka pula lah yang mempraktekkan hal tersebut. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, dalam video-video ini kita akan menyaksikan dan mendengarkan bersama apa komentar dari orang-orang terkait dengan peristiwa ini. Mari kita ikuti videonya satu persatu. Megawati itu terlalu kuat. Dia ada dalam sejarah itu. Mega nggak pernah punya dinasti tuh. Yang dia lakukan adalah anaknya didik di partai politik dari awal tuh. Bung Karno mendidik Megawati tuh. Megawati mendidik Puan dan seterusnya. Jadi ini bukan dinasti. Ini adalah dinasti. Pendidikan di dalam keluarga. Dibandingkan misalnya dengan Jokowi, tiba-tiba ada dinasti di situ. Lain kalau Jokowi dari awal mendidik putra-putranya itu untuk jadi politisi. Nah, boleh kita sebut sebagai oke, itu adalah kedinastian dalam politik. Kan itu intinya kan. Jokowi kan bukan keluarga politisi, itu tiba-tiba menjadi politik tapi tidak punya kurikulum, maka mulai cawe-cawe menitipkan anaknya di sini mengatur undang-undang, regulasi segala macam kan, konstitusi bahkan dipermainkan. Baik sahabat sekalian, barusan kita mendengarkan bersama komentar dari Rocky Gerung bahwa selama ini tidak bisa dikatakan Megawati juga menjalankan politik dinasti. Itu dikarenakan Puan Maharani memang sudah dididik di dalam keluarga itu terkait dengan politik. Beda dengan Presiden Jokowi yang tidak mendidik anak-anaknya untuk menjadi politisi, namun kaget-kaget mereka masuk di dunia politik. Dan hal itu dikatakan Rocky Gerung berbeda. Ya, kalau Puan Maharani dididik dalam keluarga politik, tetapi kalau Jokowi tidak. Namun bagaimana jadinya kalau Romy Soekarno ini pun dilantik menjadi anggota DPR RI, di mana dua orang sebelumnya yang berhak untuk duduk tersebut harus mengundurkan diri demi Romy Soekarno ini. Dan bahkan Arteria Dahlan yang adalah juga kader dari PDI Perjuangan mengatakan apa? Bahwa ia lebih memilih memberikan kesempatan itu kepada cucu dari Soekarno, karena Romy Soekarno ini dari Royal Family. Nah, kalau memang demikian, apakah ini masuk kategori dinasti atau bukan? Ya, kalau selama ini Ibu Puan Maharani memang kita akui selama ini dididik di dalam keluarga terkait dengan politik ya. Tetapi bagaimana dengan Romy Soekarno yang sebenarnya kalah tetapi diberikan kesempatan oleh para kader lainnya dengan cara mengundurkan diri dan memberikan kesempatan itu untuk dia. Nah, ini kira-kira masuk kategori politik dinasti atau bukan?
kalau memang ini adalah bagian dari politik dinasti, berarti omongan Rocky Gerung itu bisa dipatahkan dengan pelantikan Romy Soekarno ini. Baik, selanjutnya kita dengarkan apa komentar dari Ade Armando terkait hal ini. Apa yang dilakukan PDIP sangat tidak pantas. Dua caleg PDIP dengan suara terbesar di daerah pemilihan Jawa Timur 6, Sri Rahayu dan Arteria Dahlan, diganti oleh keponakan Megawati, Romy Soekarno. Caleg PDIP dengan suara terbesar di Banten 1, Tia Rahmania, diberhentikan dari partai dan kemudian diganti oleh Boni Triana. Itu siapa lagi? Caleg PDIP dengan suara terbesar di Jawa Tengah 5, Rahmat Handoyo, juga diberhentikan dari partai dan kemudian diganti Didik Haryadi. Ada apa ini? Ini jelas mengkhianati prinsip demokrasi. Seharusnya yang duduk di parlemen adalah mereka yang memperoleh suara tertinggi. Betul. Itulah yang menyebabkan para caleg bertarung mati-matian di lapangan. Bahkan korbankan ini uang. Setelah hasil akhir atau yang seharusnya menjadi hasil akhir tercapai, tiba-tiba saja partai membatalkan pilihan rakyat dengan pilihan para petinggi partai. Nah ini. Baik sahabat sekalian, pernyataan atau statement yang dilontarkan oleh Ade Armando ini menggambarkan bahwa ternyata banyak kader Partai PD Perjuangan diberhentikan secara sepihak dan juga ya suaranya itu harus dikasih kepada kader yang lain. Dan ini memang ya cukup menyita perhatian kalau memang terjadi seperti ini. Dan bahkan ada kader dari PD Perjuangan yang berjuang terkait dengan haknya ini melalui jalur hukum. Itu dikarenakan diberhentikan secara sepihak. Dan kalau memang benar terjadi seperti ini ada apa sebenarnya di balik semua yang terjadi ini? Ya mungkin selama ini kita berpikir Partai PD Perjuangan adalah partai yang benar-benar ya kalau mau menjadi oposan juga oposan yang benar-benar murni. Dan kalaupun memang dia berkuasa pun benar-benar bekerja untuk wong cilik. Tetapi bagaimana jadinya kalau suara-suara dari wong cilik itu yang dititipkan kepada para kader yang terpilih, namun suara itu harus dihibahkan kepada kader yang lain, itu kira-kira jadinya bagaimana ini? Nah ini memang sangat disayangkan. Kalau memang benar demikian, apakah dinasti politik itu berlaku untuk PD Perjuangan atau apa? Kita masih menanti jawaban atau mungkin juga komentar dari Rocky Gerung terkait hal ini. Mudah-mudahan Rocky Gerung bisa bersuara terkait hal-hal seperti ini. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Dari peristiwa Arteria Dahlan yang melepaskan kesempatan, kita bisa belajar dari sini. Kalau pemilu sistem terbuka itu masih bisa diatur, masih bisa orang diminta mundur atau bahkan beberapa komen dari masyarakat gue baca tuh, ya kalau kayak gini, untuk apa gue kemarin nyoblos dia ya? Kalau emang akhirnya yang akan dilantik si dia itu juga. Kembalilah untuk coblos partainya, tambah lebih rumit ini. Pantes ya dulu ada keluar gagasan untuk sistem terbuka supaya tidak memilih karung di dalam kucing. Terbalik. Dalam karung. Leave your comment below ya. Baik sahabat sekalian, pernyataan atau statement dari orang ini memang benar ya. Kalau memang pemilihan secara terbuka saja sudah model begini, bagaimana jadinya dengan sistem tertutup ya? Kasihan juga. Kalau rakyat harus memilih langsung, secara langsung pun suaranya itu ya dipermainkan dengan cara diberikan kepada orang lain yang memang bukan pilihannya. Ini kan cukup disayangkan ya. Seorang wakil rakyat ngeblok suara rakyat, Ini siapa ini? Deddy Sitorus. Anggota DPR RI selaku wakil rakyat justru ngeblok suara rakyat. Loh, bukannya kalau wakil rakyat itu sudah seharusnya ya harus mendengarkan suara rakyat. Sudah seharusnya mendengarkan saran dan kritik dari rakyat. Loh, kok ini malah diblok? Malah kebalik. Ada apa? Apa karena aku sering ya nge-stitch videonya Bang Deddy Sitorus ini, jadinya aku diblok gitu? Bisa jadi. Ada apa sih, Dulu ketua DPR-nya matiin mic suara wakil rakyat, nge-mute suara wakil rakyat. Sekarang wakil rakyatnya yang ngeblok suara rakyat. Solid. Ada apa sih, rame banget? Oh ini
Bukanlah, ini mah bukan dinasti namanya. Ingat ya, Bukan dinasti. Lalu bukan apa dinasti itu? ini namanya. Nah, kan dinasti itu yang dipilih sama rakyat. Kalau ini kan bukan, ini kan dipilih ibu. Tapi kok sampai ada 2 caleg terpilih yang mundur ya? Ada apa Itu ini? kenapa sih? Mana Tanda tanya nih besar. yang kemarin teriak pas demo, negara ini bukan punya keluarga tertentu. Oh, nggak teriak lagi karena kan ini bukan Widodo Dynasty gitu, ya kan? Iya, ini tuh bukan dinasti. Ini lain. Lebih tepatnya ini tuh bukan Widodo Dynasty. Jadi nggak usah dipermasalahkan kan? Iya bener. Jadi nggak masalah kan? Nggak apa-apa kan? Bukan begitu warga? Ya udah, semoga amanah ya ibu ya. Oh iya, Amin. pesan dari saya nih bu sebagai rakyat, kebiasaan matiin mic-nya itu ilangin ya bu kalau bisa ya bu. Jangan kebiasaan. Thank you. Ayo demo dong. Tapi dan demo Mana nih. sekarang kok nggak ada demo? Semut di seberang lautan itu kelihatan, tapi banteng di depan mata nggak kelihatan. Ayo siapa yang mau demo? Kami rindu demomu itu. Jangan ke keluarga Jokowi aja. Betul, biar adil. Gimana? Semut di seberang lautan itu kelihatan, tapi Banteng. banteng di depan mata nggak kelihatan. Cuy. Mana lu anak-anak abah dan juga pendukung capres pencinta bokep, kalau kayak gini nggak darurat nih? Apa Itu kabar tidak darurat peringatan itu. darurat? Suka-suka nenek. Coba kalian tag Najwa Shihab dan juga narasinya itu. Kalau begini diam baik. Mana lu influencer-influencer peringatan darurat ngaku nggak lulu dibayar untuk naikkan campaign itu? Ini kalian bahas, mau nggak? Ngatain orang kalau nggak sepikiran sama kalian buzzer, kalian kan buzzernya bangsat. Kalian nggak ingat apa yang dilakukan Puan Maharani ini? Nge-mute, membungkam. Nangis-nangis peringatan darurat demokrasi mati. Ya inilah impostornya. Ini dia cucu Bung Karno pengganti 2 caleg mundur di DPR. Nggak dipilih rakyat. Terus bagaimana dengan ini anak Puan Maharani dilantik jadi anggota DPR? Gue bukan pendukung Mulyono, terserah kalian mau bilang apa tentang Mulyono. Tapi anaknya dipilih rakyat, bukan kayak dia ini. Ini Megawati kalau bapaknya bukan presiden. Aduh, kasihan deh. Ini juga. Jadi sekarang siapa yang merusak demokrasi? Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Lalu apa ini sekarang? Gua di sini nyari orang yang kemarin tuh sering demo. Mana nih? Yang kemarin sering-sering demo mana? Yang demo-demo dinasti itu mana orangnya? Weh, keluar. Kemarin tuh banyak banget mahasiswa bego, aktivis tolol semua tuh yang demo dinasti. Mana orangnya? Mana keluar? Ini dipilih sama nenek-nenek, dibilang demokrasi katanya. Udah Betul. jelas rakyat yang memilih. Dipilih sama rakyat langsung, dibilang dinasti. Ditentukan Dipilih sendiri sama nenek-nenek demokrasi. tua, nenek-nenek banteng, dibilang demokrasi. Mana yang kemarin sering demo no? Yang sering demo mana keluar? Pengecut lo. Mana nih Deddy Sitorus, Rocky Gerung, diam-diam baik. Giliran keluarga Pak Jokowi makan roti doang geger se-Indonesia. Ini ada yang kalah terus tiba-tiba dilantik. Diam-diam saja. baik. Ini untuk Bapak Arteria Dahlan ya Pak. Berarti Bapak bukan berbakti untuk rakyat, tapi Iya, berbakti betul, untuk betul keluarga sekali. si merah. Bener kan Pak? Kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Itu tidak berlaku bagi Romi Soekarno. Betul. Nggak kerja keras berhasil. Yang penting cucu Soekarno. Yang penting cucu Soekarno aman. Beda. Arteria Dahlan bilang apa? Royal Family. Keluarga kerajaan. Ya ingat ini ya. Deddy Sitorus gue bilang dulu sama kau. Ya. Dari mulutnya Arteria Dahlan sendiri mengatakan itu adalah Royal Family. Artinya apa? Kalau kau Keluarga di kerajaan. dalam bahasa Indonesia itu artinya keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan itu dekat artinya dengan dinasti. Ya, kalau sistem di Melayu ya atau sebagian besar Indonesia kerajaan. Kalau di Cina, di Jepang dinasti. Jadi ingat ya, Arteria Dahlan sudah mengkonfirmasi bahwa PDIP adalah partai dinasti. Ya, ini prinsip kerajaan apa? Ya, semua bawahan itu melayani sang raja, melayani sang ratu. Kan
Kan begitu. Itu juga yang keluar dari munculnya si Arteria Dahlan kan, bahwasanya dia itu bukan melayani rakyat, tapi melayani ratu, melayani ketua umum dan juga keluarganya. Aku pengenlah masuk kakaknya ibu. Bisa nggak numpang kakak? Bisa. Kalau bisa masukkanlah satu, aku jadi bagian dari royal family. Enak kali nampaknya gitu loh. Selamat ya untuk Romi Soekarno, sudah dilantik walaupun nggak pernah menang. Keberhasilan inilah yang diidam-idamkan banyak orang. Keberhasilan tanpa kemenangan. Kemarin itu siapa si Dede apa sih Turus? Bikin video di TikTok. Apa dia bilang? Wah, sekarang gerah ini ya para buzzer-buzzernya Dongo katanya. Buzzer-buzzer Dongo itu bukan dinasti. Lalu apa? Yayu itu sudah memenuhi kesepakatan. Sudah ada kesepakatan antara Yayu dengan partai. Kau kira bodoh orang semuanya? Mana pernah ada orang bertarung, berhasil, lalu menyerahkan begitu saja kemenangannya kepada orang lain kalau nggak dipaksa-paksa? Bodoh. Kalau ku bilang kau bodoh. Kau bodoh-bodoh ya orang, kau dongo-dongo ya orang, kau yang dongo. Logika wak, mana pernah ada orang bertarung untuk kalah? Betul. Ada. Tidak ada itu. Sebodoh-bodohnya orang, nggak ada orang bertarung untuk kalah. Sepakat. Bertarung kalah itu sering terjadi, itu wajar. Tapi bertarung untuk kalah apa nggak bodoh itu namanya? Ya. Jadi sampai sekarang itu jujur saja lah ya. Jadi dalam waktu dekat kemarin itu ada 3 orang terzolimi. Yayu 1, Arteria 1, satu lagi Tia. Kalau nggak salah Tia ini sudah mengajukan gugatan ya. Betul. Kita lihat aja bagaimana ke depannya. Ya, tapi kalau Tia itu beda kasus ya kan. Jadi kalau ku bilang ya, jangan kau bilang-bilang yang komentar itu Buzzer Dongo. Ku bilang sama kau dari situ terus. Sorry ya, ini kita secara logika aja, kita rasional dulu berpikir ya. Orang pemilih-pemilih kau itu jujur aja ku bilang ya, apa bisa kau pastikan pemilihmu waktu kemarin itu adalah semuanya pemilih Ganjar? Belum tentu. Iya, itu belum tentu ya. Waktu pilek mereka milih kau oleh karena apa ya? Oleh karena mungkin mereka itu familimu ya, oleh karena mungkin mereka itu keluar teman-temanmu. Oleh karena apa ya? Oleh karena memang itu adalah konstituenmu di daerah Kalimantan Utara. Tapi secara ruang lingkup presiden ya, kau harus hati-hati kau berlisan. Karena apa ya? Ketika mereka itu memilih kemarin itu, yakin aku nggak semuanya milih Ganjar itu. Ya, Kalimantan Utara udah ku tengok, kecuali contohnya Kalimantan Utara kemarin itu suara paling besar Ganjar, oke lah, berkoar kau situ. Kemarin itu kan juga Prabowo Gibran menang di situ. Jadi nggak bisa kau pastikan bahwasanya konstituenmu, para pemilihmu itu juga memilih Ganjar. Bisa jadi mereka itu memilih Mulyono, bisa jadi mereka itu memilih Mulyono, Prabowo. Bisa jadi mereka itu memilih Prabowo, dan mereka untuk presiden mereka pilih Prabowo daripada Ganjar. Jadi itulah konstituenmu yang kau bilang Dongo. Hati-hati kau, 2029 belum tentu kau menang. Karena apa? Karena kau selama beberapa waktu ini kau nggak bisa menjaga lisanmu. Yang kau bilanglah Jokodok, yang kau bilanglah orang Dongo, yang kau bilanglah orang bodoh. Kau bodoh-bodoh ya orang, kau dongok-dongok kan orang. Itu dia, kau bilang orang buzzer. Semua kita itu berhak untuk mengeluarkan pendapat. Jangan ketika kalian mengeluarkan pendapat kalian bilanglah dilindungi undang-undang. Begitu kami tidak bilang buzzer. Lape. Katanya dewan. Alah. Itu makanya ku bilang ya. Pokoknya ku bilang samamu, apalagi ini sekarang ya. Ini kan katanya PDIP dengar-dengar mengajukan 3 nama ya.
Mau suara apa lagi kau? Coba menggonggong dulu. Ya, memang betul belum di cross check ya. Tapi ada isu itu siapa yang menggembar-gemborkan kalian? Orang dalam. Kalau kami kau tanya, nggak mau kalian itu gabung, tapi cemana mau dibilang? Demi kesatuan dan kepersatuan. Tapi ada hembusan isu ya mengatakan bahwasanya Budi Gunawan walaupun bukan kader kalian, Azwar Anas ya, kalau nggak salah masih menteri dia sekarang, menteri menteri desa tertinggal kalau nggak salah ya, Pendaya Gunaan Aparatur Negara kalau nggak salah ya. Setelah itu ada satu lagi Oli Dondon Kambe kalau nggak salah ya. Jadi ada 3 yang mau kalian ajukan, jangan pura-pura bego. Pura-pura tidak tahu ya. Tahu nggak kalian kalau ditanya orang ini, ya kan, loh siapa, dari mana dapat berita? Dari mana dapat berita? Kalau nggak kalian menghembuskan, siapa lagi? Ya, itu dia. Kita tengok orang ini kan suka kali kayak gitu. Bagaimana Bapak, bagaimana Ibu, bagaimana posisi PDIP setelah tanggal 20 Oktober nanti? Ya kami tetap di luar. Kami tidak bersama rakyat. Begitu digulirkan perubahan atau revisi Undang-Undang MD 3, mencium semuanya. Begitu dilantik Puan Maharani, diam semua gonggongan itu tak terdengar, senyap. Karena apa? Ya, karena udah ada ancang-ancang, apalagi mereka nanti pertemuan ya kan. Kalian tahu enggak? Itu kan diwacanakan katanya ada pertemuan sebelum tanggal 20 Oktober. Ya kan? Memang aku yakin sebetulnya sebelum ini juga mereka ada pertemuan sama Pak Prabowo. Secara diam-diam. Ya, kalau nanti pertemuannya mungkin mereka akan berbicara masalah masuk atau tidak ke dalam kabinet kan begitu. Kalau pertemuan kemarin itu yang nggak diliput oleh media itu mengenai apa? Mengenai Mbak Puan kira-kira bagaimana ya? Masih bisa nggak meneruskan ketua DPR untuk yang kedua kalinya? Sudahlah. Ya, walaupun tidak secara eksplisit kalian sampaikan itu, kami masyarakat udah tahu arahnya kemana, udah terbaca. Udah pintar kami bro. Nasib kami aja nggak bisa mencalonkan dewan, serius. Karena kami nggak punya uang. Si Dedi sendiri kan mengatakan apa? Ya kan kemarin itu katakan apa? Oh, kalau DPRD kabupaten itu harus habis uang 4 M. DPRD provinsi harus ada sekitar 10 miliar. Oh, kalau pusat itu harus habis 20 M. Banyak juga uangmu, Dedi. Pulang modalnya itu selama 5 tahun. Itu dia ya, aku nggak bilang lah kalian bakalan melakukan segala sesuatu untuk mengulangkan modal, nggak, itu gue bilang. Kalian akan cari-cari proyek untuk mengulangkan modal, nggak, itu gue bilang. Aku nggak bilang begitu, nggak. Baru kalian akan makan sebagian dari bansos yang kalian salurkan, nggak, itu juga gue bilang ya kan. Dan juga dana reses itu nggak semuanya untuk masyarakat, nggak, itu juga aku bilang. Itu dia. Baru ada misalnya contohnya ada uang tunjuk misalnya proyek sana proyek sini, pengusaha sini, nggak, itu juga aku bilang. Ya nggak, aku nggak bilang gitu kan, nggak bilang begitu. Baliknya itu dengan gaji kalian balik. Berapa gaji kalian itu? Gaji kalian itu kalau nggak salah ketua itu dapat 5.060.000 sekitar itu ya. DPR RI ya wakil ketua itu ada sekitar 4.600.000. Anggota DPR RI biasa itu sekitar 4.020.000, 4.260.000 ya. 4.620.000 atau 4.020.000 antara itulah. Jadi kalau dikalkulasikan semuanya dapat tunjangan makan, tunjangan
pulsa, uang perumahan segala macam, dapatlah sekitar 50 juta kan begitu. Kalau 50 juta 5 tahun dapat 20 M dapat. Ingat ya, berapa tadi? 50 juta. 50 jutanya cuma gaji orang ini. Kalau bisa dibilang kecil kali, kalau bisa dinaikkan lah. Anggota dewan gitu ke DPR RI itu ikut tunjangan maunya bikinlah 500 juta satu bulan, ya kan? 500 juta satu bulan. Setelah itu wakilnya itu dapat 450 juta satu bulan. Iya, anggota dewan biasa itu 400 juta tiap bulan. Gitu. Biar bisa pulang modal. Balik modal ya. Coba sekarang 50 juta kalau kita kalkulasi dulu ya, rata-rata 50 juta. Setahun aja berapa? Cuma 600 juta. 600 juta kali 5 tahun cuma 3 M. Logika nggak? Dedi bilang apa? 20 M untuk menjadi ketua DPR RI, menjadi anggota dewan DPR RI. Ya kan berapa habisnya? 40 M. Kalau dikumpul-kumpul gaji mereka berapa? 3 M. Berarti ada selisih berapa? 17 M. Sungguh mulia ya hati anggota dewan. Iya, mulia. Ya kan? Mereka mau mengorbankan uang mereka demi rakyat. Mereka mau mengorbankan waktu mereka bersama keluarga demi rakyat. Mereka mau tidak mendapatkan fasilitas negara yang mewah-mewah demi rakyat. Makanya aku bilang kecil kali gajinya, kecil, ya kan? Kalau untuk ngulangin itu ya 5 tahun ya 3 M gitu, tumpur juga orangnya itu kan. Berarti harus ada kas pribadi yang dikocek gitu. Tahu enggak? Aku bukan satu-satunya orang yang suka ngitung-ngitung di atas kertas. Pakai data. Ya, itu dia. Oh, pantasan Romi Soekarno Senandri ya. Karena apa nggak pakai modal? Aturannya kemarin Romi Soekarno itu nggak usah ikut pemilihan. Jadi kan memang di Jawa Timur itu nomor 1 dari PDIP dapat Pulung Suswanto kalau nggak salah ya namanya. Pulung Suswanto nomor 1 dengan perolehan suara sekitar 160.000. Setelah itu Sri Rahayu atau yang sering dipanggil Ibu Yayu itu 120.000 ya. Arteria Dahlan itu ada sekitar 62.000 dan si Romi Soekarno itu dapat sekitar 51.000. Sementara kursi yang didapat untuk maju ke DPR RI itu dari Jawa Timur untuk PDIP hanya 2 kursi. Ya, Pulung bersama Ibu Yayu kan begitu ya. Jadi Arteria Dahlan dan juga si Romi Soekarno sama-sama nggak dapat tadi. Tapi entah kenapa tiba-tiba katanya mengundurkan diri Ibu Yayu. Iya, otomatis yang naik suaranya Arteria Dahlan. Nggak taunya di waktu yang bersamaan, iya kan? Itu Romi Soekarno itu minta kursi sama si Arteria Dahlan kan begitu. Katanya di hari yang bersamaan. Ya, dan juga di hari yang bersamaan ya DPP mengeluarkan surat pengunduran diri ya. Dalam satu hari mengeluarkan surat pengunduran diri dari 2 calon terpilih di Jawa Timur. Hebat. Aduh, maunya nggak usah bertanding, cukup 1000 suara aja Romi Soekarno pasti naik DPR RI. Ya, yang dikatakan si Deddy Sitorus katanya apa? Sudah ada kesepakatan. Iya, kesepakatan. Hebat. Jadi itulah dia ya. Jadi kita doakan saja. Semoga sukses. Arteria Dahlan tenang di sisi istrinya. Ya, Ibu Yayu juga diberikan ketabahan. Jadi untuk kedepannya untuk Ibu Yayu Arteria Dahlan udah bisalah pasang ancang-ancang ya, pasang kuda-kuda mau kemana ya. Di Banten gitu juga ya.
Ibu Tia udah tahu ya arahnya kemana kan? Oke lah dulu ya kalau kayak gitu ya. Salam Parabelak, salam NKRI, NKRI harga mati. Banyak calon DPR mundur pelantikan, lebih hormati suara ketua partai dibandingkan suara rakyat. Guys, kalian tahu nggak sih? Ternyata ada banyak calon legislatif yang sudah sah pemenang nih. Ternyata malah mundurin diri. Ada yang aneh kan guys? Biaya nyalek gede loh. Tapi kok mau-maunya mundur? Kan itu juga menang karena suara rakyat. Kasus yang baru aja terjadi itu dari kader PDIP guys, kayak Sri Rahayu dan Arteria Dahlan yang mundur dari pelantikan DPR Jatim. Nah, dari penjelasan Arteria, udah fix dia mundur karena lebih pilih hormati suara ketua partai daripada suara rakyat. Bener kan guys? Akhirnya dilantik cucunya Soekarno, Romi Soekarno. Kalau bagi Lucius Karus dari Formapi, emang aturan pengunduran diri legislatif ini perlu diperketat guys, biar nggak dibuat mainan kayak gini. Parah banget emang, karena jadi kebiasaan. Ada juga tuh calon DPR lain yang mundur karena maju pilkada. Wah, emang bener-bener ya. Jadi caleg aja cuma buat mainan. Menurut kalian, aturan pengunduran diri DPR perlu diperketat lagi nggak guys? Biar nggak cuma buat mainan aja. Waduh, baru dilantik harta kekayaannya segini, kok nggak ada yang protes? Duit dari mana? Giliran Kaisang, giliran Gibran pada protes. Padahal Pak Jokowi pernah jadi bupati, pernah jadi gubernur, dan sebelum itu pun Pak Jokowi udah sukses. Mereka pada protes, harta dari mana anak-anak Jokowi? Lah ini barusan dilantik, hartanya udah segini, nggak ada yang protes kah? Nggak ada peringatan darurat kah? Standar ganda ya. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba direaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada sahabatku sekalian yang telah menyaksikan atau menonton video ini, barangkali ada yang mau dikomentari, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.